Selamat pagi, Ibu Fansu. Remnya berisik. Mobilnya perlu diservis. Saya ada janji pribadi siang ini. Tidak perlu siapkan mobil. Dimengerti, Ibu Fans. Kenapa belum sampai? Bukankah ini mobil saya? Mobil mewah ini bagus untuk mendekati cewek. Hei cantik, perlu sesuatu? Aku tidak kenal orang ini. Bagaimana mobilku ada di tangannya? Ke perumahan air jernih. Aku tidak dapat taksi. Bisa beri aku tumpangan? Kamu tidak mau tumpangan? Kamu hanya ingin mendekatiku. Masuk. Ini Phantom kelas atas. Hanya 5 di dunia. Kalau tidak salah soal plat nomor. Pemiliknya seharusnya CEO Grup Apex. Kamu tahu banyak. Benar. Akulah CEO Grup Apex. Kamu masih berpura-pura. Oh, lalu, apakah kamu tahu cara menyalakan sistem penglihatan malam otomatis mobil ini? Atau, huruf apa di emblem custom di bawah kap mesin? Apa wanita ini melihat sesuatu? Cantik. Banyak pertanyaan. Duduk saja. Biarkan aku tunjukkan. Ini rasanya akselerasi. Gimana? Hahaha. Cukup bertenaga, ya? Awas, rem mobil ini rusak. Ah. Oh tidak. Oh tidak. Oh tidak. Oh tidak. Oh tidak, kalau ini ketahuan. Perempuan ini adalah saksi, dia tidak bisa tinggal di sini. Ehem. Nona, mobil saya ada masalah sementara. Sebaiknya Anda naik taksi dulu. Mobil ini, Anda tidak perlu khawatir. Lagi pula Anda tidak mampu membayarnya. Saya akan urus sendiri. baik. Bos, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ada apa dengan mobilnya? Kamu harus menjelaskan ini dengan jelas. Saya pikir, dengan mobil semahal itu, inspeksi statis saja pasti tidak cukup, kan? Jadi saya ingin mencoba test drive. Kamu benar-benar membawanya keluar? Itu mobil dari grup Apex. Sekali cat saja harganya lebih dari gaji tahunanmu. Oh, ini. Tidak, ini. Bos, saya benar-benar tidak sengaja. Saat saya mengemudi, sebuah truk besar langsung menabrak saya. Saya tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi, seluruh bagian depan hancur. Kirim lokasi Anda. Sekarang, saya akan telepon Apex dulu untuk memberitahu mereka, dan lihat bagaimana kita akan membayarnya. Baik. Tidak apa-apa. Setidaknya saya tidak sendirian yang menanggung akibatnya. Tidak apa-apa. Halo, Ibu Fans, maafkan saya, montir baru di bengkel kami membawa mobil Anda keluar, dan secara tidak sengaja merusaknya. Ibu Fans, kumohon, jangan panggil polisi, kami akan bayar semua kerusakan, meskipun kami bangkrut. jadi kamu montir dari bengkel. Saya adalah CEO Grup Apex. Lalu, apakah kamu tahu cara menyalakan sistem penglihatan malam otomatis mobil ini? Nona, kamu banyak pertanyaan, ya? Pegangan erat-erat. Saya akan tunjukkan rasa akselerasi yang sesungguhnya. Dia hanya seorang yang sombong, pemuda yang tidak sopan, itu saja. Ini seharusnya tidak terjadi,
saya sungguh minta maaf. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengganti rugi. Bapak Santoso, dengar tentang mobil. Saya akan mengajukan klaim ke perusahaan asuransi. Saya tidak akan menyalahkan Anda. Syukurlah, dia benar-benar membiarkannya begitu saja. Itu perbaikan beberapa juta di sana. Kamu beruntung, nak, kamu tahu itu? Mengerti. Aku tahu aku salah, tidak akan terulang lagi. Mulai sekarang, kamu hanya mengerjakan mobil di stasiunmu sendiri. Setelah selesai, kembalikan kunci ke meja depan segera. Mengerti? Jelas, Pak. Kembali bekerja. Dan lebih pintar. Hanya beberapa juta. Bagi CEO Apex, itu seperti beberapa ratus. Tidak ada orang berhati yang akan membuat pekerja seperti saya membayar. Sayang, aku ada reuni kelas minggu depan. Boleh aku pinjam salah satu mobilmu? Tentu, pilih saja. Hei, di mana Rolls-Royce Phantom itu? Mobil itu baru saja diperbaiki, belum siap untuk dikendarai. Tapi aku benar-benar ingin yang itu. Mereka sudah pernah melihat semua mobil lainnya sebelumnya. Hanya mobil itu yang benar-benar akan membuat mereka terkesan. Jadi mereka akan tahu. Pacarku adalah CEO Group. Tidak, sayang. Bukan aku tidak mau memberikannya padamu. Mobil itu bukan ide yang bagus untuk saat ini. Sayang, aku hanya ingin pamer sekali ini. Tolong. Malam ini, aku akan membalasnya. Janji. Baiklah, hanya untuk siang hari reunimu. Kembalikan padaku begitu selesai. Dan jangan ada kesalahan, sedikit pun. Tentu saja. Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu akan memanjakanku. Jaga baik-baik. Aku akan bayar dulu. Ibu Vance, haruskah kita atur mobil lain dari perusahaan? Tidak perlu, hanya reuni kelas. Lebih baik tidak mencolok. Ibu Vance, ibu mengemudi sendiri hari ini? Ya, hanya kumpul kecil. Di mana saya parkir? Sebenarnya, ada satu tempat terakhir di lantai bawah. Belok kiri, dan Anda sampai. Terima kasih. Ada apa? Maaf soal itu, tapi garasi penuh, Anda harus parkir di atas. Tapi bukankah tadi saya melihat Vauxhall masuk ke sana? Minggir. Sayangku kebetulan adalah CEO dari seluruh grup Anda. Jika saya terlambat untuk reuni, saya akan suruh dia memecat Anda saat itu juga. Tapi, Siapa itu? Kasar sekali. Menyetir barang rongsokan itu dan masih berani mencuri tempatku? Ayo, kita beri pelajaran. Aku mau lihat siapa yang begitu buta. Tunggu, bukankah itu mobilku? Model yang sama. Iya. Kamu tidak boleh parkir di sini. Pindahkan. Citra. Bicara soal sial. Jangan repot-repot turun. Aku ambil tempat ini. Pindahkan mobilmu. Sekarang. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar hanya mobil mewahku yang pantas diparkir di tempat parkir VIP ini, dan Vauxhall kecilmu tidak berhak memenuhi tempat ini. Oh, ayolah. Siapa yang datang ke reuni kelas naik mobil listrik? Aku ingat dulu di sekolah, kamu selalu pamer kaya, pewaris kaya. Beberapa tahun setelah lulus,
pewaris itu naik, ini. Pewaris apa? Kalau menurutku, dia lebih mirip cewek klub. Tapi lagi-lagi, bisnis pasti sepi. Sekarang, dia hanya bisa nempel pada pengemudi Fauche berandalan jalanan. Sudah selesai. Kalau kamu tidak punya kata bijak lain, aku pergi dulu. Berhenti di situ. Dewi, kalau kamu tidak menyerahkan tempat ini hari ini belum selesai. Biarkan aku bilang sesuatu. Pacarku bukan orang yang ingin kamu macam-macam. Siapa pacarmu? Apa hubungannya dengan aturan parkir siapa cepat dia dapat? Pacarku adalah CEO grup Apex. Hotel Platinum ini adalah salah satu propertinya. Lupakan tempat parkir kecil ini. Dengan satu kata darinya, dia bisa membuatmu dan mobilmu dilempar keluar dari sini. CEO Grup Apex. CEO? Grup Apex. CEO. Sekarang takut, ya? Kalau kamu tadi mindahin mobilmu, ini nggak akan terjadi. Cepat pindahin mobil ini. Dan minta maaf sama Citra. Kalau enggak, nanti Citra benar-benar nelpon pacarnya, lupakan parkiran ini, kamu nggak bakal bisa tinggal di kota utara. Aku benar-benar nggak mau bikin keributan kayak gini. Lagi pula, hubungan kita belum sepenuhnya terbuka. Sayangnya, ada orang yang nggak tahu diri. Mereka selalu masuk ke garis tembak. Citra, sebelum kamu mulai pamer, saran aku, kamu cari tahu dulu apakah CEO Grup Apex itu laki-laki atau perempuan. Pacar aku laki-laki atau perempuan, masa aku nggak tahu? Dewi, jangan sarkas. Pacar aku muda dan sukses. Phantom edisi puncak edisi terbatas global, cuma 5 unit. Itu miliknya. Kemarin, dia sendiri ngasih aku kuncinya dan suruh aku bawa mobil ini hari ini. Masa ia palsu? Buka mata dan lihat baik-baik. Mobil ini seumur hidupmu pun gak akan mampu kamu beli. Semua orang di utara tahu mobil ini milik CEO Grup Apex. Itu bukti yang cukup. Mobil ini milikku. Hei, kamu, Dewi, kamu sudah gila? Kamu tahu berapa harga mobil ini? Dewi, kamu benar-benar tidak tahu malu? Ya, mengarang cerita seenaknya. Jangan bilang kamu benar-benar orang yang menjadi istri bos grup Apex. Oh, ayolah. Sepertinya kebiasaan lamamu kambuh lagi. Melihat pria, kamu langsung ingin melemparkan diri padanya. Lihat dirimu sendiri. Mobil apa yang kamu kendarai sekarang? Dan siapa yang bersamamu? Jaga bicaramu. Ibu Vance bukan orang yang bisa kamu. Tidak bisa apa? Cowok ganteng, biar aku kasih saran, jauhi wanita ini. Dia punya banyak pengalaman di bidang itu. Citra, apa kamu yakin? CEO Grup Apex itu pacarmu? Tentu saja. Ada apa? Iri? Omongan murah. Kecuali kamu meneleponnya sekarang juga di depanku. Meneleponnya? Kamu yakin? Kalau aku menelepon, kamu akan dilarang masuk semua properti milik grup Apex. Kamu tidak akan bisa menginjakkan kaki di sana lagi. Pikirkan baik-baik. Terserah. Aku tidak peduli. Hei, sayang. Reuni kelasnya sudah mulai? Ada masalah dengan mobil? Nah, Sayang, ada yang menggangguku. mengganggumu? Siapa yang berani macam-macam dengan sayangku? Aku baru saja mengantar mobilmu ke hotel. Aku mau parkir di tempat terakhir, tapi gadis dari kampus dulu, sosialita palsu ini, mencurinya dariku, dan dia tidak mau memindahkannya. Dia cari perhatian saja. Sosialita palsu? Oh, gadis dari kampusmu itu, yang selalu pamer seperti pewaris kaya, tapi mungkin dibiayai oleh sugar daddy. Sepertinya kamu tahu banyak. Benar. Akulah CEO Grup Apex. Itu montir itu lagi. Tepat sekali, sayang. Dia masih di hotelmu membuat keributan. Kamu harus dukung aku. Berikan teleponnya. Aku akan bicara dengannya. Aku tidak peduli siapa kamu.
Aku CEO Grup Apex. Pacarku bilang sejak kuliah dulu, kamu selalu harus mengalahkan semua orang. Dan kehidupan pribadimu berantakan total. Orang sepertimu membuatku muak. Tapi, karena kamu teman sekelas Citra, pindahkan saja mobilmu, dan aku akan lupakan kejadian ini. Jangan terlalu berani. Aku punya 10.000 cara untuk mengusirmu dari utara. Mengerti? Aku sudah memberimu kelonggaran, dan itu malah membuatmu semakin parah. Kamu mau mengusirku dari utara? Ayo saja. Aku akan tetap di sini. Dewi, apa kau gila? Beraninya kau bicara pada sayangku seperti itu, kau sudah mati. Selesai. Kau tahu betul aku ini CEO, tapi kau masih bicara padaku seperti ini? Mana fantomnya grup Apex itu? Kamu, bawa keluar lagi? Tidak, 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 tidak. Aku tidak, mobilnya sudah diperbaiki total. Cuma keluar pasang pelapis cat. Sungguh. Aku janji, besok pagi pertama, mobil itu akan kembali utuh, tepat di depanmu. Bahkan jika aku punya nyali, aku tidak akan berani menyentuh mobil itu lagi. Bima, biarkan aku perjelas ini, untuk terakhir kalinya. Jangan salah paham hanya karena grup Apex tidak menuntut, dan anggap dia lemah. Seorang wanita di posisinya cukup jentikan jari, dan bukan hanya kamu, bahkan bengkelku ini akan lenyap dari kota sungai seketika. Kamu harus tanamkan itu di otakmu. Oke, oke. Cuma barang rongsokan. Dirawat seperti darah daging sendiri. Sudah kuduga. Makin kaya, makin pelit. Halo? Hotel Platinum? Apa yang terjadi di hotelmu? Seseorang di parkiran melakukan perilaku tidak tertib. Dewi, sayangku akan tiba sebentar lagi. Demi hubungan teman sekelas dulu, berlutut dan minta maaf sekarang juga. Pindahkan mobil rongsokanmu. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk membicarakan kebaikanmu di depan sayangku. Biar dia tidak keras padamu. Begitu dia sampai, kita lihat. Siapa yang memohon ampun? Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Hotel kita baru saja mendapat keluhan dari tamu. Mereka bilang, ada orang di tempat parkir yang melakukan perilaku tidak tertib. Kami tidak menyangka akan separah ini. Aduh, sakit sekali. Wajahku tidak rusak, kan? Mungkin Anda salah paham? Dialah yang bersikeras mengambil tempatku. Itu yang memulai semuanya. Benar, dialah yang pertama kali mencoba memukulku. Aku hanya membela diri, itu saja. Itu bohong. Itu kamu. Kamu yang memonopoli tempat itu dan tidak mau pindah. Yang kulakukan hanya mencoba menasihatimu. Lalu kamu tiba-tiba mulai memukulku, dan sekarang kamu memutarbalikkan cerita. Dengar, apapun yang terjadi dengan parkir, kamu yang memukul duluan. Aku sudah menelepon polisi. Mereka akan segera tiba. Sampai mereka datang, kalian semua tetap di tempat kalian, bekerja samalah dengan polisi. Untuk memotong semua waktu tunggu dan kebingungan, aku ingin semua rekaman keamanan dari area ini diambil. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin. Kamu hanya ingin kabur dan menghancurkan bukti. Sebelum polisi tiba, kamu tidak pergi kemanapun. Bagaimana kalau begini? Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Dia bisa pergi denganmu untuk mengambil rekaman dan menyerahkannya ke polisi. Bagaimana? Baik. Hubungi bengkel mobil. Bilang aku ingin penjelasan yang sangat masuk akal. Sikap sombongmu tadi kemana? Sekarang jadi diam? Bu, harap tenang. Tidak perlu pakai kekerasan. Aku peringatkan kamu. Urus urusanmu sendiri. Pacarku baru saja meneleponku, dan tak lama kemudian, manajer lobi muncul. Jelas sekali, kan? Pacarku tahu aku dibully. Jadi dia sengaja mengirim seseorang untuk mendukungku.
Lihat, itulah pengaruh yang dimiliki grup Apex. Wow, Citra, pacarmu benar-benar sayang padamu, ya kan? Aku iri banget. Citra, aku benar-benar tidak mengerti. Sejak kuliah, kamu selalu menargetkanku di mana-mana. Aku yakin aku tidak pernah sekalipun memulai masalah denganmu. Jadi kenapa? Kenapa? Karena kamu selalu punya sikap munafik yang menjijikkan itu. Kenapa semua cowok dan para guru selalu memujamu? Mereka pikir kamu Dewi, siswa teladan, pewaris kaya. Aku ingin lihat. Saat kamu dijatuhkan seperti ini, diinjak-injak ke tanah, apakah kamu masih bisa bersikap sombong seperti dulu? Lihat sekarang. Dewi, kamu tidak istimewa. Kamu kalah. Dulu, konselor kampus bahkan menyuruhku mengucapkan terima kasih dengan benar. Mereka bilang kaulah yang diam-diam mendanai biaya hidup dan biaya kuliahku. Aku sudah berkali-kali bilang ke konselor untuk tidak memberitahumu. Terus kenapa? Dibandingkan dengan penghinaan di depan umum, rasa iba dari balik layar seperti itu membuatku muak. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti pengemis, hidup dari pemberianmu hanya untuk tetap sekolah. Aku selalu merasa lebih rendah dari semua orang. Aku tidak pernah menyangka niat baikku akan diputarbalikkan seperti ini. Aku tidak pernah merasa kamu lebih rendah. Itu hanya antar teman sekelas. Diam, jangan ngawur. Lagi pula, siapa tahu uangmu itu dari mana? Menerima uang kotor darimu membuatku semakin muak. Citra, dengarkan. Pertama, aku tidak pernah meremehkanmu. Semua itu hanya ada di kepalamu. Kedua, aku, Dewi, tidak pernah dan tidak membutuhkan untuk diurus oleh siapapun. Karena aku, Sayang, siapa yang mengganggumu? Kamu. nah, lihat siapa yang akhirnya muncul. Sayang, kalian berdua saling kenal? Kenal dia? Bisa dibilang begitu. Hanya seorang pemburu harta. Beberapa waktu lalu, fantomku hancur, ingat? Dan itu semua karena dia. Karena dia. Benar. Dia melihat mobilku di jalan. Lalu dia langsung lari ke tengah jalan dan menghalangi jalanku. Maksa naik untuk mendekatiku. Aku bahkan tidak mau berurusan dengannya. Tapi dia menghalangi jalan. Apa yang bisa kulakukan? Aku harus biarkan dia naik. Sepanjang perjalanan, dia terus mencoba merayuku. Tanya siapa aku. Aku menolaknya dengan tegas. Lalu dia mulai merenggutku di dalam mobil, membuatku kecelakaan. Mobilnya hancur total. Itu membuatku sakit hati. Tapi aku bisa lihat dia tidak punya uang sepeser pun dan tidak bisa membayarnya. Jadi aku tidak melaporkannya dan membiarkannya pergi. Tapi aku tidak pernah membayangkan. Kamu punya keberanian muncul di sini, menguntitku, dan masih membuat keributan. Menggunakan trik murahan seperti mencuri tempat parkir untuk memulai pertengkaran. Taktik kotor ini hanya untuk menarik perhatianku, menyerah sajalah. Di hatiku, hanya ada tempat untuk Citra. Sedangkan, wanita sepertimu, pemburu harta, kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Hentikan permainan murahan itu. Kamu seharusnya jadi penulis sinetron. Sayang sekali. Ini saran. Lain kali sebelum kamu bicara, coba lihat baik-baik di cermin dan lihat siapa dirimu sebenarnya. Sudah, jangan omong kosong. Gaya pura-pura susah itu tidak mempan padaku. Sudah kubilang, percuma. Oh, aku mengerti sekarang. Dewi. Jadi itu sebabnya kamu di sini, membuat keributan. Jadi kamu sengaja menunggu di sini untuk pacarku? Kamu cemburu karena pacarku adalah CEO grup Apex. Jadi kamu mencoba segala cara untuk merayunya. Mau merebut tempatku, ya? Mimpi. Citra, dengar. Aku sama sekali tidak tertarik pada yang disebut pacarmu itu. Lagi pula, dia bukan CEO grup Apex sama sekali. Dia tidak lebih dari penipu total. Kamu bohong. Tempat ini milik grup Apex.
bagian dari portofolio mereka. Kamu bekerja untuk Apex, pasti kamu tahu. Apakah CEO Apex seorang pria atau wanita? Kesalahan besar. Ini properti milik Apex. Aku akan ketahuan. Hei, kalian berdua. Katakan pada wanita gila ini dengan jelas. Apakah CEO grup Apex pria atau wanita? CEO kami di grup Apex adalah seorang wanita. Seorang wanita, perempuan. Tapi, suamimu, dia. Citra, apa yang terjadi di sini? Kamu bohong. Kamu salah paham. Tunggu, mungkin perusahaannya punya lebih dari satu CEO. Ya, pasti itu. Pacarku adalah salah satunya. Dia pria, lihat baik-baik. Bu, grup kami punya satu CEO, dan hanya satu. Mereka tanamkan itu pada kami saat orientasi. Meskipun kami belum sempat bertemu langsung dengan CEO kami pasti tidak salah soal jenis kelaminnya. Sayang, apa itu benar? Kamu. Sayang, tenang saja. Biarkan aku menjelaskan. Aku sendiri tidak pernah mengatakannya. Aku adalah CEO dari grup Apex. Aku adalah VP dari grup Apex. Mereka semua memanggilku CEO dari grup Apex. Adalah ibuku. Aku masih memulai dari bawah. Jadi aku merahasiakan identitasku. Tetap tertutup. Lihat fantom ini. Itu hadiah dari ibuku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengendarai mobil semahal ini, apalagi meminjamkannya padamu? Siapa sangka, memikirkan bahwa hari ini, aku mendapat kehormatan. Menjadi seorang ibu secara tiba-tiba. Kau dengar itu, Dewi? Pacarku sebenarnya adalah calon CEO grup Apex, pewarisnya. Ibunya, ibu mertuaku, bahkan meminjamkan mobil semahal ini untuk kumudik. Apa artinya itu? Artinya dia benar-benar menyetujuiku. Aku tidak punya anak laki-laki baik sepertimu. Dan aku tidak akan pernah mau menantu sepertimu. Yang bertingkah gila dan bicara ngawur. Dengar, akulah calon menantu grup Apex, calon nyonya rumah. Jika kau menghinaku sekarang, kau menghina seluruh grup Apex. Dewi, karena aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu terus menggertak pacarku. Bagaimana dengan ini? Tentang kejadian sebelumnya. Karena kau tamu hotel, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi mengenai tempat parkir ini, kau harus memberikannya untuk kami, atau jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Parkir itu siapa cepat dia dapat. Karena aku sudah parkir di sini. Tidak ada alasan bagiku untuk pindah. Mobil ini adalah simbol CEO grup Apex. Hari ini, di tempat parkir grup Apex, dan sebagai pewaris CEO grup Apex, aku bisa parkir dimanapun yang kusuka. Kukatakan, mobil ini milikku. Dan sekarang, akan kuulangi untuk terakhir kalinya. Aku, Dewi, adalah satu-satunya CEO grup Apex. Hahaha. Kamu benar-benar mencoba menarik perhatianku? Kamu benar-benar mencoba menarik perhatianku? Kamu benar-benar melebarkan sayap? Apa? Kamu tidak bisa merayuku? Jadi sekarang kamu cukup gila ingin menjadi ibuku. Menurutku kamu tidak hanya mencoba mendapatkan sugar daddy, kamu mencoba menembak bintang dan menjadi leluhurku. Hahaha. Konyol. Benar-benar konyol. Sayang, jangan hanya berdiri di sini mendengarkan orang gila ini bicara omong kosong. Menurutku dia hanya cemburu padaku, sangat cemburu sampai hilang akal dan mulai bicara omong kosong. Kalian berdua, ngapain berdiri di situ? Perempuan ini menghalangi tempat parkir dan memfitnah grup. Cepat panggil truk derek untuk menarik barang rongsokan ini pergi. Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan? Tentang apa? Tentang apakah kamu bisa menjadi ibuku? Aku tidak tertarik. Kita bertaruh tentang identitasku. Jika aku bisa membuktikan aku CEO grup Apex, kamu harus bertanggung jawab atas semua tindakanmu hari ini dan membayar harganya. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menantang Apex? Dengarkan, Dewi. Lupakan saja jadi CEO, kamu bahkan tidak punya hak untuk bicara padaku. Citra, sebagai teman sekelas, biarkan aku memberimu saran. Hanya karena seorang pria mengendarai mobil mewah yang berbeda setiap hari.
Bukan berarti dia anak kaya yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Sangat mungkin dia hanya seorang montir. Sangat mungkin dia hanya seorang montir. Maksudmu apa? Kamu cuma montir. Apa? Cinta. Cinta tak berbalas. Kamu benar-benar menggunakan trik paling rendah dan kotor untuk memfitnahku, ya? Jangan berani-berani berpikir bahwa menjelekkan namaku akan membuatmu terlihat tidak lebih menyedihkan. Bukankah kau bilang kau CEO dari grup Apex? Baiklah, tunjukkan buktinya. Jika kau bisa membuktikan bahwa kau CEO dari grup Apex, aku akan lari 3 putaran telanjang di tempat parkir ini. Lalu aku akan pergi ke pintu utama grup Apex dan bersujud meminta maaf padamu. Gimana? Kau berani bertaruh? Lari telanjang tidak perlu. Itu akan merusak reputasi hotel dan citra kota. Ini kesepakatannya. Karena taruhanmu sudah jalan. Maka sebaliknya, jika aku tidak bisa membuktikan bahwa aku adalah CEO Apex, aku akan pergi ke pintu masuk kantor pusat, bersujud di lututku, dan meminta maaf padamu. Dan aku akan meninggalkan utara selamanya. Dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Dewi, kamu sendiri yang bilang. Semua orang dengar itu, kan? Kamu tidak bisa menarik perkataanmu. Silakan. Bagaimana caramu membuktikannya? Saya pikir kita semua setuju pada satu premis. Phantom ini adalah kendaraan eksklusif yang terdaftar atas nama CEO Grup Apex. Benar? Jadi, siapapun yang bisa membuktikan dirinya sebagai pemilik mobil itu adalah CEO dari Grup Apex. Benar? Mau menebak? Itu kunci Phantom. Kenapa? Apa dia akan menuruti aku? Tunggu. Kunci ini, kenapa ada di tanganmu? Mereka benar-benar identik. Lagi pula, kunci Vivian terlihat jauh lebih mewah. Citra, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin saja dia memang terkait dengan Apex. Kunci mobil biasanya punya 2 kopian. Satu untuk sehari-hari dan satu cadangan. Mobilku ada di bengkel. Jadi aku tinggalkan satu kunci di sana. Yang aku pegang ini tentu saja yang cadangan. Apa itu sulit dipercaya? Tidak, mustahil. Sama sekali tidak. Tidak mungkin dia. Dia jelas hanya pemburu harta yang mengejar pewaris kaya. Malam itu di mobil, dia bahkan. Jangan bilang, dia benar-benar hanya seorang montir. Selama ini aku, barang yang kubelikan untuknya. Semua itu, semua yang kulakukan untuknya. Bahkan, cukup. Kalian semua, berhenti berasumsi sembarangan. Kunci ini ada di tanganku sekarang. Jika kunci ini bisa menyalakan mobil, kalian harus membayar semua perbuatan kalian hari ini. Apa yang terjadi? Mobilnya mati. Nah, gitu? Melihat aktingmu yang menyedihkan, aku menggunakan kunciku sendiri untuk membantumu. Kalau tidak, kamu pikir kamu bisa membuka dan menyalakan Phantom ini? 3 kunci. Yang mana yang palsu? Jelas sekarang, kan? Ya ampun. Maksudku, serius. Aku malu sekali untukmu. Pertunjukan macam apa yang kamu lakukan? Kalau aku jadi kamu, aku akan mencari lubang untuk merangkak masuk. Tidak. Matilah saja. Jadi kamu tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri seperti ini. Setelah kecelakaan, modul sistem anti pencurian mungkin rusak. Saat mereka memperbaiki mobil, mereka pasti memprogram ulang dengan sistem kunci baru. Mereka membuat 2 kunci baru. Tapi kunci lamaku ini. Cukup, berhenti mengarang cerita. Kunci sampahmu itu mungkin palsu yang kamu beli di lapak pinggir jalan. Mungkin malah korek api yang menyemburkan api jika diklik 2 kali. Dewi, kalian semua dengar itu, kan? Taruhan yang baru kita buat, kau sendiri yang mengatakannya. Sekarang hasilnya sangat jelas. Kunci palsumu tidak berfungsi. Akui saja, kau kalah. Karena kau kalah, kau harus membayar. Tepat di depan grup Apex, kau akan bersujud memohon ampun dan meminta maaf. Sekarang juga. Saat ini juga. Jangan buat aku menunggu.
minggir. Kau tidak punya wewenang di sini. Sebelum kita melanjutkan, semua orang harus tetap tenang. Tes tadi memang meyakinkan. Kunci yang ada di tanganku saat ini tidak bisa cocok dengan mobil itu. Namun, dasar taruhan kita adalah kedua pihak membuktikan identitas mereka. Saat ini, aku tidak bisa membuktikan aku adalah CEO. Jadi sekarang aku memintamu untuk membuktikan dirimu. Kenapa aku harus membuktikan apapun padamu? Kau pikir kau siapa? Aku punya kunci mobil. Mobil itu menurut padaku itu bukti yang cukup. Sayang, karena dia tidak mau menerima kenyataan sampai kenyataan itu tepat di depannya, maka pastikan dia jatuh dengan mata terbuka lebar. Katakan padaku, bagaimana kita bisa membuktikannya? Maksudmu kita benar-benar harus mengundang CEO ke sini secara langsung? Tidak perlu. Di kaca depan mobil, ada nomor kontak pemiliknya. Karena kamu mengaku pemiliknya adalah mamamu, maka telepon pemiliknya sekarang juga. Di depan semua orang. Panggil dia mama. Jika dia menjawab, aku, Dewi, dengan senang hati akan mengaku kalah. Aku akan langsung ke pintu masuk perusahaan dan berlutut di depanmu. Tidak, jelas tidak. Kamu tidak boleh menelepon CEO Grup Apex. Tidak, kamu tidak boleh menelepon. Mamaku sibuk dengan pekerjaan. Kenapa dia harus menjawab telepon sepele seperti ini? Sayang, kamu takut apa? Ini cuma telepon, itu saja. Meskipun dia sibuk, dia akan mengangkat telepon putranya, kan? Lagi pula, hari ini akhir pekan. Minggu, akhir pekan. Ayolah, itulah kenapa kita tidak bisa. Mama sedang di luar negeri untuk urusan bisnis akhir pekan ini. Bagaimana kita bisa mengganggunya hanya untuk hal kecil? Ini cuma satu telepon. Ini cuma akan memakan waktu 1 atau 2 menit. Ini menyangkut mobil mewah senilai jutaan dolar kepemilikan. Dan masalah besar tentang identitas putra kita yang dipertanyakan, tidak ada ibu yang akan keberatan dengan itu. Citra. Kamu pikir sedang melakukan apa? Taruh itu. Aku bicara padamu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Kamu tidak akan menelepon. Katakan padaku apa yang membuatmu panik? Aku. Halo? Halo? Itu ponsel Dewi. Apakah dia? Tidak menjawab? Piuh. Lalu dia telepon dengan siapa? Maafkan saya, Ibu Vance. Saya baru saja mendapat telepon dari asisten Anda. Apakah mobil itu dibawa keluar lagi? Di mana Anda sekarang? Saya akan segera ke sana. Hotel Platinum. 10 menit. Bawa semua dokumen terkait dan datang ke sini sekarang. Ya, tentu. Ibu Vance, saya segera ke sana, segera. Tuh kan. Sudah kubilang. Ibuku tidak angkat telepon dari nomor yang tidak dikenal, lagi pula, dia sedang sibuk sekarang. Jalurnya sibuk, kamu harus menelepon. Sayang. Aku tahu aku salah. Aku sangat marah, oke? Aku hanya ingin Dewi menyerah, membelamu. Aku? Jadi, bisa maafkan aku. Sekarang, kita tidak bisa tinggal di sini. Aku harus mencari alasan dan pergi dari sini. Dewi, aku memberimu kelonggaran karena kau perempuan dengan ego yang rapuh. Di gerbang perusahaan, semua sujud dan memohon itu, kami biarkan saja. Tapi di depan semua orang, kau akan berlutut untuk kami. Maka kita beres. Citra, kesempatan terakhir. Hubungi nomor itu sekali lagi. Kali ini, aku akan angkat. Masih berpura-pura? Kita lihat saja. Kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini, mengacungkan ponsel murahan itu dan bertingkah sok kuasa. Kau benar-benar kira itu akan menakutiku? Apa yang masih kalian lakukan di sini? Berhenti melongo. Pegang dia, sekarang. Kepalanya itu akan tertunduk hari ini, suka atau tidak. Berhenti, kau tidak boleh melakukan ini. Jangan berani. Kalian berdua, lihat baik-baik, kau tahu siapa aku. Aku calon CEO hotel ini.
Wanita ini bersalah atas perilaku tidak tertib dan mencemarkan nama perusahaan, memberinya pelajaran adalah yang pantas dia dapatkan. Kau ikut campur, dan kau dipecat. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan tetap di tempatmu dan tutup mulutmu. Jika tidak, kau akan menghadapi konsekuensinya. Setiap orang sama di hadapan hukum. Tidak peduli siapa dirimu, kamu tidak berhak memecat kami, tanpa alasan. Baik, beberapa karyawan hebat yang kupekerjakan. Aku tidak pernah menyangka, orang terakhir yang berdiri di sisiku adalah seorang asing. Satu orang yang kudukung selama 4 tahun, Membalas dengan kecemburuan pahit dan tamparan di depan umum. Yang lain menghancurkan mobil mewah, dan aku memilih untuk tidak menuntut, Hanya untuk dibalas. dengan peniruan yang lebih berani. Benarkah bahwa kebaikan tidak pernah dibiarkan begitu saja? Kamu gila. Sekarang kau bicara omong kosong. tempat parkir ini, kau tidak akan melepaskannya. Baik, aku akan mengurusnya sendiri. Mengenai Vauxkemu, mulai hari ini, tempat parkir ini dan barang rongsokan yang kau sebut mobil ini sekarang menjadi milikku. Dewi, mengerti sekarang? Bagaimanapun kerasnya kau melawan, aku tetap yang di atas. Sayang, tempat parkirnya milik kita. Tentang taruhan kecil kita, ada yang belum membayar. Permintaan maaf sambil berlutut itu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Benar sekali kita tidak bisa. Mereka pantas mendapatkannya karena buta. Karena menggoda wanitaku. Hari ini, kepalamu yang cantik itu akan menyentuh tanah. Kau akan menyesali ini. Menyesal? Kaulah yang akan menyesal. Berhenti. Hei, ini semua tentang apa? Kalian semua terlibat dalam sandiwara kecil ini, ya? Jangan kira kalian bisa mengumpulkan beberapa orang dan mengadakan pertunjukan untuk menakut-nakutiku. Mengenai taruhan tadi, dia sendiri yang mengatakannya. Jika dia kalah, dia akan berlutut dan meminta maaf. Aku tidak memaksanya. Dia yang bersikeras. Ibu Vance, apa kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka, kan? Ibu Vance, maafkan saya. Ini kesalahan kami. Kami sudah mengambil rekaman pengawasan. Rekaman lengkap jelas menunjukkan bahwa itu adalah Citra yang memulai provokasi dan menyuruh orang lain membatasi kebebasan Anda. Saya buta sebelumnya. Saya tidak mengenali Anda. Tapi yakinlah, perusahaan akan menangani ini dengan tegas. Kalian... Apa yang kalian omongkan? CEO, apa? Dia? Dewi? CEO macam apa dia? Apa kalian menerima uang darinya, atau hanya dibodohi olehnya? Hubungi Departemen Hukum Perusahaan. Suruh mereka datang ke Hotel Platinum segera. Dan saat kalian menelepon polisi, katakan situasi di sini melibatkan penahanan ilegal serta pencurian besar. Tuntut agar mereka mengumpulkan semua bukti segera. Bima, ke sini sekarang. Bima, kemari, sekarang. Berhenti di situ. Dasar bajingan kecil. Pelajaran dari waktu lalu belum cukup untukmu? Kamu tidak hanya mengendarai mobil Ibu Vance, tapi juga berpura-pura menjadi CEO? Kamu gila? Kamu mau mati? Jangan seret aku ke dalam masalah ini. Kamu pikir kamu siapa? Lepaskan pacarku. Satpam. Mana satpamnya? Jauhkan orang gila ini dari kami. Siapa aku? Aku bosnya. Grup Apex Bengkel Resmi Manager. Berandalan ini adalah montir di bengkelku. CEO? Omong kosong? Dia hanyalah. Dia pembohong yang pandai bicara yang mencuri mobil pelanggan. Montir? Mustahil. Dia mengendarai Phantom. Dia bilang dia anak CEO. Dia, ya Tuhan, kalau dia palsu, maka semua yang dikatakan Dewi. Bukan aku, bos. Aku sumpah, bukan aku, itu dia. Semua karena Citra. Dia yang mau membawa mobil keluar untuk reuni kelasnya untuk pamer. Aku coba menghentikannya, tapi dia tidak mau dengar. Dan wanita ini. Kami juga tertipu olehnya. Aku tidak tahu dari mana dia dapat kunci palsu, tapi dia berpura-pura menjadi CEO. Aku hanya berusaha melindungi pacarku. Aku ikut-ikutan dengannya. Seseorang tangkap dia juga. Itu bohong. Kamu yang memberikan padaku kunci mobil ini. Kamu bilang mobil ini milikmu. Kamu suruh aku bawa ke reuni.
Kamu menipuku. Akulah korban terbesar di sini. Sekarang setelah semuanya sudah jelas, dialah yang mencuri mobil. Dialah yang berbohong. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tangkap saja dia. Aku pergi dari sini. Tidak ada seorang pun hari ini yang terlibat dalam hal ini. Tidak satu pun dari kalian. Kata siapa? Kau pikir kau siapa? Bahkan sekarang, kau masih pura-pura? Aku akan keluar sekarang. Lihat siapa yang berani menghentikanku. Apa hakmu? Berani-beraninya kau membentakku? Buka matamu dan lihat baik-baik. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah pemilik asli mobil ini, satu-satunya CEO dari grup Apex, Ibu Dewi Fans. Kau mencuri mobilnya, kau menyamar sebagai dirinya, kau telah menghina seluruh grup Apex. Dia benar-benar CEO. Apakah kita baru saja menghina CEO grup Apex? Bahkan kita menjatuhkannya ke lantai. Apakah kita habis? Semua yang terjadi di sini hari ini, setiap hal, penyitaan kendaraan ilegal, penipuan identitas dan penyamaran, perilaku tidak tertib, penghinaan, dan ancaman, serta segala tindakan persekongkolan, akan diselidiki satu persatu. Beritahu Departemen Hukum, bentuk satuan tugas khusus untuk bekerja sama dengan polisi dan kumpulkan semua bukti. Semua individu yang terlibat hari ini dan tindakan mereka akan menghadapi konsekuensi hukum sepenuhnya. Kami tidak akan menerima bentuk penyelesaian atau permintaan maaf apapun. Kami akan menuntut, Dewi. Apa kau benar-benar berpikir? Kau aman? Kaulah sumber semua ini. Aku mencuri mobilmu. Ya, itu salahku. Tapi kau tahu itu aku dari awal. Kenapa kau tidak menegurku? Semua ini salahmu. Kau gila. Benar-benar hilang akal. Lihat kekacauan yang kau alami sekarang, dan kau menyalahkan orang lain? Ibu Fans menunjukkan belas kasihan dan kemurahan hati yang besar padamu. Dia sudah memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu. Kaulah yang harus disalahkan. Kau sudah tidak ada harapan. Kau bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kau malah semakin buruk. Memberi kami kesempatan, dia hanya duduk dan menonton saat kami bertengkar seperti anjing memperebutkan remah-remahnya. Pasti dia menertawakan kita di dalam hati, menganggap kita bodoh. Dan, Kau benar, aku memang punya kekurangan serius. Kekurangan terbesarku adalah terlalu lembut dan ragu-ragu. Berhati baik, tapi tidak punya pendirian. Kupikir memberi kepada orang lain adalah suatu kebajikan. Bahwa menghormati martabat orang lain adalah sikap yang berbudaya. Kupikir bahwa saling membantu sebagai teman sekelas adalah ikatan di antara kita. Bahwa memaafkan kesalahan jujur menunjukkan karakter. Aku salah. Aku salah mengira kelembutan sebagai kebaikan, dan menyia-nyiakannya pada orang yang salah, dalam situasi yang salah. Tapi, masalahmu bahkan lebih parah. Kau tidak tahu berterima kasih. Kau memanfaatkan situasi. Kau menginjak-injak kebaikan orang, lalu berani mengeluh bahwa mereka tidak memberi cukup, atau tidak cukup tegas. Aku salah. Aku tahu aku salah. Bisakah kau melihat 4 tahun kita di kuliah dan melepaskanku kali ini? Aku tertipu. Aku buta karena keserakahan. Aku sombong. Aku bodoh. Bisakah kau memberiku kesempatan lain? Aku pasti akan selalu berterima kasih padamu. Aku mohon padamu, tolong. Jika kau tidak begitu putus asa untuk menaiki tangga sosial, jika kau sedikit lebih jernih dan berpikir masak-masak, jika kau bahkan memiliki sedikit pertimbangan atau harga diri, maka semua ini tidak akan terjadi hari ini. Orang tak tahu berterima kasih. Yang menggigit lalu memohon belas kasihan, memohon keringanan hukuman, itu tidak akan terjadi. Bima, Citra, kamu diduga melakukan kepemilikan ilegal atas properti, penipuan, dan perilaku tidak tertib. Ikut kami sekarang untuk diperiksa. Kebaikan perlu memiliki ujung yang tajam.